Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi. Alhamdulillah kita bertemu lagi bersama saya Imas di Bicara TKPLB Online Series yang hari ini adalah series Happy Family dengan topik yang pertama kebutuhan parent zaman now dan yang kedua cergam asik generasi apik program talkshow dari Pempa TK, TK dan PLB. Kita akan bersama selama 2 jam ke depan. Senang rasanya kembali bertemu dengan sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi yang telah bergabung di acara kita hari ini. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada episode series Happy Family hari ini, kita akan bersama dengan 2 Kartini zaman now yang luar biasa. Sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi, berkaitan dengan series kita hari ini, Happy Family, ada satu ungkapan yang sangat indah sekali dari, kalau saya boleh sampaikan, Anthony Licioni. Beliau mengatakan bahwa setiap orang membutuhkan rumah untuk ditinggali, tetapi keluarga yang mendukung adalah yang membangun rumah. Dan Andre Morris juga mengatakan keluarga bahagia adalah struktur yang harus direkonstruksi setiap hari. Nah, bagaimanakah caranya? Hari ini kami menghadirkan 2 orang narasumber yang akan bersama kita selama 2 jam. Siapakah beliau? Baik, saya perkenalkan terlebih dahulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat siang Bunda Anas, Bunda Farida. Assalamualaikum Bu Imas, Bu Farida, sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi yang ada di seluruh Nusantara. Alhamdulillah, selamat siang. Selamat datang Bunda. Waalaikumsalam Bunda. Selamat datang Bunda berdua di Bicara TKPLB Online Series bersama saya dan sahabat luar biasa. Bagaimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Senang sekali Bunda berdua, perempuan luar biasa Kartini zaman now bisa hadir bersama kami untuk berbagi ilmu dan informasi. Sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi, series Happy Family siang hari ini akan membahas tentang yang pertama kebutuhan parent zaman now yang akan disampaikan oleh Bunda Anas. Dan yang selanjutnya cergam asik generasi apik, nanti kita akan bersama dengan Bunda Farida untuk menjawab kepenasaran kita seperti apa gitu ya. Nah sekarang langsung saja saya persilakan yang pertama Bunda Anas untuk menyampaikannya. Silakan Bunda. Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih banyak Bu Imas atas kesempatan yang diberikan. Siang hari ini teman-teman semua, sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi, kita akan bincang-bincang tentang kebutuhan parents zaman now gitu ya. Seperti tadi disampaikan Bu Imas, beda sekali antara orang tua zaman sekarang dengan orang tua yang tadi diceritakan oleh Bu Imas dari film Little House in Prairie kalau nggak salah tuh ya, itu zaman saya SD banget tuh. Waktu itu memang belum ada gadget, belum ada medsos, kemudian tidak banyak tayangan TV seperti sekarang dan alamnya masih hijau, masih banyak pohon-pohon, terutama yang di perkotaan gitu ya, dan kemudian kepadatan kesibukan juga tidak seperti sekarang. Jadi ada perbedaan yang sangat mencolok di situ. Nah, tapi bukan berarti perbedaan yang ada itu membuat orang tua menjadi tidak memfungsikan dirinya sebagai pendidik dan pendidik pertama dan utama untuk anak-anak tercinta di rumah. Punten, saya izin sebentar mute. Oke, sebelum saya memaparkan materi hari ini, saya mau mengutip dari ada quotes dari sebentar ini nggak kelihatan. Dari Andy Smithson. Beliau bilang
the sign of great parenting is not the child's behavior. Jadi tanda-tanda pola pengasuhan menjadi orang tua yang hebat itu bukan dari perilaku anaknya, tapi kita bisa lihat orang tua itu hebat, baik, keren, oke, itu dari perilaku orang tuanya justru. Jadi kalau kita mau lihat ini orang tua nih keren banget ya, bukan dari anak-anaknya, bukan dari perilaku anak-anak yang duduk manis, bukan dari perilaku anak-anak yang menurut gitu ya, yang prestasi bagus, tapi justru dari perilaku orang tuanya. Kenapa harus orang tuanya yang kita soroti? Karena anak-anak ini hanya akan merefleksikan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka pikirkan, dan apa yang mereka rasakan dari kedua orang tuanya tersebut. Jadi semoga quotes ini bisa menjadi pengantar tentang bagaimana sih kita harus menjadi orang tua, terutama orang tua zaman now gitu ya. Kayaknya tantangannya besar sekali nih. Oke, boleh next. Nah, kita akan diskusi siang hari ini. Ada 3 pertanyaan utama. Ada mengapa, bagaimana, dan apa. Kenapa sih kita harus mulai dari mengapa? Barusan juga saya tanya ya, mengapa kita harus mulai dari mengapa? Karena saat kita berangkat dari mengapa, alasannya apa, kita bisa tahu cara-caranya seperti apa sih untuk mencari solusi gitu ya. Kita anggap ini sebagai satu tantangan lah, bagaimana menjadi orang tua zaman now. Kita perlu menganalisa kebutuhan orang tua zaman now. Orang tua zaman sekarang dengan yang zaman dulu punya kebutuhan yang berbeda, punya tantangan yang berbeda. Jadi kita harus melihat kenapa. Kemudian bagaimana sih caranya untuk memenuhi kebutuhan orang tua zaman now agar mereka menjadi optimal melakukan tugasnya sebagai pendidik pertama dan utama di keluarga. Kemudian baru nanti kita akan diskusikan apa sih langkah-langkah nyata, langkah-langkah konkret untuk memenuhi kebutuhan orang tua zaman now. Gitu. Oke, boleh next. Nah, ini kita lihat dulu ya, ini fakta-fakta yang terjadi sekarang sejak 2020 ya, sejak 2020 kemarin di bulan Maret, ini PJJ gitu ya, anak-anak tuh belajar di rumah karena sekolahnya harus ditutup, terima kasih pandemi gitu ya. Kalau buat saya pandemi ini jadi satu collateral beauty ya, mengembalikan fungsi orang tua sebagai pendidik pertama dan utama, dan menjadikan tantangan buat kita para guru untuk bisa memberikan stimulasi edukasi jarak jauh gitu. Jadi masing-masing kita diuntungkan dengan pandemi. Ini fakta pertama. Boleh next fakta kedua. Nah, ini juga masih nih anak-anak belajar bersama mamahnya. Di sini kita lihat mamah-mamahnya terus nih yang mendampingi putra-putrinya di rumah saat belajar. Fakta ketiga, nah ini juga masih mamahnya gitu ya. Teman-teman akan lihat nih muka mamahnya sangat serius gitu ya, sangat serius. 2 orang yang sedang diberikan pembelajaran. Kemudian fakta keempat. Nah, kalau ini fakta keempat, ini anaknya belajar terus mamanya juga sambil kerja. Mamanya sambil mendampingi, mamanya WFH, anaknya SFH gitu. Kemudian fakta berikutnya, loh ini kok satu lagi, maaf saya salah tulis ini ya. Kalau ini ada 3 anak, yang paling kecil ini ada balita nih. Ini buat saya tantangan terbesar buat orang tua karena perbedaan usia, rentang usia berbeda, berarti kebutuhan juga berbeda gitu ya. Belum lagi untuk orang tua yang bekerja dari rumah harus mendampingi anaknya belajar, merawat balita, kemudian harus bekerja dari rumah, plus dia juga harus memikirkan pekerjaan rumahnya sendiri gitu. Jadi ini sesuatu yang sangat menantang. Oke, boleh lanjut. Nah, ini mengapa sih ternyata orang tua zaman now itu perlu kita perhatikan kebutuhannya. Kita lihat berikutnya, ini ada satu hal yang memang jadi dampak dari pandemi, dampak dari PJJ, dampak dari belajar dari rumah. Selain tadi sesuatu yang menguntungkan, yang tadi saya bilang collateral beauty, tapi ternyata juga ada collateral damage-nya gitu ya. Kasus kekerasan pada anak selama pandemi itu meningkat gitu. Jadi ini sumbernya saya ambil dari kompas.com 16 April 2021, ini masih segar. Sepanjang 2020 dan 2021 ini saya ambil contoh-contoh yang
dari Kompas ini, di Medan ada ayah menganiaya anak dengan parang, gitu ya. Kemudian di Tangerang, anak usia 2 tahun dianiaya karena menangis saat BAB. Dan di Parepare ada ibu menganiaya anak karena tidak ikut belajar daring. Gitu. Jadi ini sesuatu yang menyedihkan, kemudian sesuatu yang memprihatinkan karena kekerasan ini dilakukan oleh orang-orang terdekat anak-anak itu sendiri. Anak-anak itu nggak ngerti apa ini pandemi gitu ya, mereka nggak tahu kenapa saya harus belajar dari rumah, kenapa saya harus mengalami hal-hal ini, tapi saat orang tua tidak siap, orang tua tidak paham, orang tua tidak punya semacam pengertian terhadap situasi, mereka akan mengekspresikan frustasinya, mengekspresikan kekesalannya kepada yaitu makhluk-makhluk kecil yang tidak berdaya yang ada di sekitarnya. Jadi ini yang menjadi hal yang akan kita soroti. Mengapa sih kita perlu menganalisa kebutuhan orang tua zaman now? Seperti tadi ini disampaikan Bu Imas ya, beda, ada sekali perbedaannya antara yang dulu dan sekarang. Kalau yang dulu ibunya biasanya di rumah, papahnya yang kerja. Kalau toh memang ada ibu-ibu yang bekerja itu pun tidak banyak. Nah sekarang suami istri ada di rumah karena pandemi, kemudian anaknya juga belajar di rumah, ada perubahan rutinitas di rumah. Mereka bertemu 24 jam. Mereka bersama 24 jam dalam bentuk rumah yang ukurannya kalau di perkotaan saya akan sebut minimalis gitu ya. Kalau yang di Little House of Prairie itu kan rumahnya memang kecil tapi halamannya luas gitu. Ada space buat masing-masing anggota keluarga untuk punya waktu untuk masing-masing. Tapi kalau yang sekarang terutama di daerah urban ini rumahnya kecil, minimalis, mereka saling bertemu di waktu yang bersamaan selama 24 jam. Kemudian mereka yang ini lanjut kedua, rendah pengetahuannya terhadap pengasuhan anak gitu. Jadi buat saya sendiri menjadi orang tua itu adalah pekerjaan terberat di dunia. Karena pertama tidak ada panduannya, kedua memang tidak ada sekolahnya, yang ketiga yang kita hadapi adalah manusia yang punya perasaan dan pikiran yang kemudian mereka sendiri punya cara pandangnya sendiri gitu. Jadi tidak semudah kita bekerja berinteraksi dengan kertas atau benda mati, tapi ini anak-anak yang kadang akan menggoda gitu ya, akan menggoda, kadang rewel, kadang tantrum gitu. Sedangkan situasi juga sedang tidak oke, pandemi, kita harus ada di rumah, nggak bisa kemana-mana, pekerjaan tetap jalan gitu ya, tapi kita tetap juga harus mendampingi anak-anak di rumah. Dan yang ketiga, kurangnya kecerdasan emosi orang tua. Kecerdasan emosi ini belakangan menjadi sesuatu yang kembali diperhatikan karena orang tua seperti tadi tiga contoh kasus di atas, orang tua tidak bisa mengelola emosinya. Saat mereka frustasi dan marah, mereka langsung mengekspresikan kemarahan dan frustasi itu secara langsung. Mereka tidak mengelola dulu, mereka tidak menganalisa dulu perasaan ini apa ya. Kemudian mereka tidak berpikir jadinya, apakah tindakan saya ini tepat atau tidak? Apakah membahayakan anak saya atau tidak? Gitu. Jadi 3 hal ini, perubahan rutinitas di rumah, rendahnya pengetahuan pengasuhan anak, dan kurangnya kecerdasan emosi orang tua menjadi hal yang muncul belakangan ini, terutama karena pandemi. Mungkin sebelumnya sudah muncul, tapi sejak pandemi ini jadi tambah kelihatan. Gitu. Oke, boleh next. Bagaimana sih caranya untuk kita bisa memenuhi kebutuhan orang tua zaman now? Boleh next. Nah, ini ada empat hal yang saya cantumkan di sini yang akan bisa membantu orang tua zaman now untuk bisa memfungsikan kembali mereka sebagai pendidik utama dan pertama di keluarga. Yang pertama, mereka harus punya kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi itu apa aja sih gitu ya? Sebenarnya ada 9, cuma saya rangkum menjadi 4 yang penting lah untuk dimiliki orang tua zaman now gitu ya. Pertama adalah kesadaran diri, self-awareness. Karena jika orang tua tidak eling
tidak ngeh dengan dirinya, tidak tahu apa kebutuhan dirinya, tidak apa namanya, tidak sayang dengan dirinya, ini akan kesulitan saat mereka harus menghadapi orang di luar dirinya, termasuk anak-anaknya atau pasangannya. Saat orang tua memiliki satu kesadaran diri yang baik, mereka akan bisa paham, menerima apapun keadaan orang di luar dirinya sendiri. Kemudian ada manajemen emosi. Orang tua tahu bagaimana caranya kalau menghadapi situasi yang tidak nyaman, mereka tahu bagaimana caranya untuk berdamai. Berdamai itu artinya, oke, saya terima perasaan marah saya ini, saya tahu saya lagi marah, saya terima, tapi nanti saya ekspresikan dengan cara yang positif dan produktif. Manajemen emosi itu adalah tentang bagaimana caranya kita mengembangkan satu kemampuan untuk berdamai dengan diri sendiri saat mengalami emosi yang tidak nyaman, mengekspresikannya dengan cara yang positif dan produktif gitu. Kemudian ada empati. Empati itu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Jadi saat orang tua menuntut anaknya, yang tadi ceritanya tadi yang anak-anaknya nggak mau BDR tuh ya, nggak mau belajar online, orang tua sebelum marah, orang tua harus bisa merasakan dulu, oh kenapa anak saya tidak mau belajar? Apa yang dia rasakan? Apa yang dia pikirkan? Apakah saya tahu apa yang ada di kepalanya? Apakah saya tahu alasannya kenapa? Itu harus dimunculkan dulu. Kalau orang tua tidak punya empati, orang tua tidak tahu apa sih yang dirasakan anak gitu ya. Padahal kita dulu juga pernah sekolah ya teman-temannya, kita pernah ngerasain tuh di sekolah tuh dengan PR gitu ya, ulangan. Terutama sekarang ini sesuatu yang kurang menyenangkan karena mereka tidak bisa tatap muka dengan temannya, tidak bisa bersosialisasi dengan temannya. Jadi buat mereka sekolah itu jadi nggak seru gitu. Jadi saat kita punya empati yang besar, yang baik untuk anak-anak, orang tua pasti akan bisa memahami apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh anaknya. Kemudian yang keempat adalah bagaimana menjalin hubungan. Menjalin hubungan itu tidak sekedar loh kan saya ibunya, saya bapaknya, itu anak saya. Kita jelas punya hubungan. Tidak hanya sekedar itu, tapi bagaimana caranya mengkoneksikan. Misalnya saya nih, lagi live ini, saya udah punya nih device-nya, ada gadgetnya gitu ya. Tapi kalau koneksinya nggak nyambung juga percuma. Saya nggak bisa ngobrol seperti ini dengan teman-teman. Teman-teman nggak bisa lihat saya, nggak bisa dengar saya, dan saya nggak bisa berbagi dengan teman-teman. Tapi saat koneksinya terjalin, udah kita bisa berinteraksi. Saya paham apa yang ditanyakan oleh teman-teman, teman-teman pun paham apa yang disampaikan oleh saya. Nah itu tugasnya orang tua, bagaimana caranya menjalin hubungan dengan anak-anaknya. Bukan anak yang harus menjalin hubungan, tapi orang tua yang harus meraih anak-anaknya. Apa sih yang diperlukan anak saya? Apa sih yang diinginkan anak saya? Apa yang dirasakan anak saya? Itu tugasnya orang tua, bukan tugasnya anak. Anak-anak itu yang tadi saya bilang ya, hanya merefleksikan apa yang dirasakan, dipikirkan, dan dilakukan oleh orang tuanya. Yang kedua ada kemampuan mindfulness. Mindfulness itu dalam bahasa Indonesia artinya berkesadaran. Balik lagi ke kecerdasan emosi tadi ada kesadaran diri ya. Di poin pertama itu ada kesadaran diri. Dengan orang tua yang punya kesadaran diri yang baik dan berkesadaran, dia menyadari, dia merasakan, menyadari momen saat ini, hadir seutuhnya untuk anak, itu orang tua akan mudah untuk mengerti dan memahami anak-anaknya. Hadir seutuhnya itu maksudnya adalah bukan sekedar anak-anaknya tadi belajar terus mamahnya di samping gitu ya, bukan. Tapi mamahnya juga tahu, oh anak saya sedang belajar matematika, oh kesulitannya adalah anak saya bingung dengan konsep perkalian. Karena mamanya hadir seutuhnya, mamanya paham. Mamanya bisa mendengar dengan empati. Oh, mah aku susah nih matematikanya, aku bingung dengan perkalian. Apa sih maksudnya perkalian adalah penjumlahan yang berulang? Karena mamanya mendengar dengan empati, mamanya, oh oke, saya harus memberikan bantuan untuk anak saya harus kasih contoh supaya dia paham. Kemudian tidak menghakimi. Jangan mentang-mentang anaknya didampingi sambil mamahnya bekerja, mamahnya kesel sendiri nih. Gimana sih? Masa gitu aja adek nggak bisa? Kan udah ditulis di bukunya gitu ya. Ayo dong, adek jangan kalah sama temennya atau
memberikan label pada si adik ini. Karena kan adik nggak tahu ya gitu. Nah, saat orang tua tidak menghakimi, anak akan mudah untuk menyampaikan apa yang dia rasakan dan dia pikirkan. Dan yang keempat, yang paling penting adalah welas asih pastinya. Saat orang tua hadir seutuhnya, mendengar dengan empati, tidak menghakimi dan penuh dengan kasih sayang, anak-anak pun akan menjadi lebih nyaman. Meskipun BDR itu nggak menyenangkan, PJJ itu nggak seru, tapi karena mamahnya dan papahnya mendampingi di rumah dengan mindful, dengan berkesadaran, anak-anak tetap akan enjoy. Gitu. Kemudian ada yang ketiga, saya mencantumkan kemampuan coaching. Loh, kenapa orang tua harus jadi coach buat anaknya? Ini kan adanya di perusahaan. Kenapa di rumah juga harus jadi coach gitu ya? Kenapa harus ada coaching di rumah? Ternyata saat orang tua menjadi coach buat anak-anaknya, orang tua akan lebih mudah mengenal potensi anak-anaknya, akan lebih mudah membangun hubungan dengan anak-anaknya. Seperti tadi di kecerdasan emosi ada menjalin hubungan. Kalau sudah terjalin ternyata harus dibangun, dikuatkan hubungan ini. Dengan apa? Tadi dengan berempati, mendengarkan ini tidak hanya mendengarkan secara aktif, tapi dalam coaching ada sekarang namanya deep listening, mendengar dengan lebih dalam. Mendengarnya nggak cuma mendengar telinga, tapi kita sambil mendengarkan apa sih makna yang disampaikan oleh anak-anak saya, apa sih keinginan anak-anak saya sebetulnya, apa sih yang mereka rasakan sesungguhnya itu apa gitu. Dan tidak hanya sekedar mendengar, tapi kita juga bisa berinteraksi, berkomunikasi dengan anak dengan memberikan pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka maksudnya pertanyaan yang memancing proses berpikir kreatifnya anak. Tidak hanya sekedar adik udah ngerjain PR belum? Adik sudah makan belum? Tapi lebih ke adik tadi PR-nya bagaimana? Ada yang bingung nggak? Kalau adik bingung, apa yang membuat adik bingung? Kira-kira bagian mana yang adik belum ngerti? Gitu. Dan memberikan pertanyaannya pun juga bukan memberikan pertanyaan seperti polisi gitu ya, menginterogasi, tapi lebih tadi itu pakai empati, bertanyanya pakai empati. Jadi si adik juga nyaman. Karena kalau teman-teman ada yang pernah ikut sesi coaching, itu akan merasakan satu bentuk kenyamanan. Jadi kita tidak dicecar dengan pertanyaan, tapi lebih ke dibantu untuk mengeluarkan potensi melalui pertanyaan-pertanyaan yang cukup powerful gitu, pertanyaan terbuka yang bisa memantik gitu ya. Kemudian yang keempat, ini kemampuan yang buat saya tidak hanya orang tua tapi guru, bahkan ini nanti bisa memberikan dampak buat anak-anak. Growth mindset, berpikir yang berkembang, cara berpikirnya berkembang, cara berpikirnya tidak stuck gitu ya. Bagaimana sih growth mindset ini? Jadi orang tua yang punya growth mindset, mereka siap dengan tantangan. Jadi mereka melihat masalah bukan sebagai satu masalah, tapi sebagai satu tantangan untuk dicarikan solusi. Kalau masalah itu jadi kan kayaknya negatif gitu ya, terus kayaknya susah. Tapi kalau ini dijadikan satu tantangan, kayak kita main game, teman-teman kalau ada yang suka main game, kan seru tuh ya. naik level gitu ya. Terus makin lama semakin lama kita juga semakin punya kompetensi gitu. Semakin kita punya kompetensi, kita semakin percaya diri, dan itu akan terus berlapis, kompetensi, percaya diri, sehingga setiap ada satu masalah kita tidak melihat itu sebagai masalah tapi sebagai satu tantangan. Kemudian orang tua yang growth mindset, mereka belajar dari kesalahan. Kesalahannya siapa? Kesalahan diri sendiri dan kesalahan anak gitu. Jadi mereka tidak akan, tadi di mindfulness itu kan ada tidak menghakimi ya. Kita tidak akan menyalahkan anak. Anak melakukan kesalahan, oke. Tapi kita tidak fokus ke anak, tapi fokusnya di perbuatannya, di tindakannya. Dan ini kita jadikan pembelajaran bersama. Bukan hanya anaknya saja, tapi orang tuanya juga belajar bagaimana, supaya anak saya tidak melakukan hal yang sama, antisipasi apa yang harus saya lakukan. Sehingga saya bisa membantu dia untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian selalu berusaha. Memang jadi orang tua harus usaha ya? Iya banget gitu ya. Apalagi sekarang tantangannya
sangat luar biasa. Gempuran-gempuran informasi dari teknologi, dari media sosial, itu kalau tidak disikapi dengan bijak dan bajik oleh orang tua, ini akan jadi bumerang. Terutama untuk anak-anak zaman now, akses untuk mendapatkan informasi sangat luar biasa cepat dan terbuka. Sehingga perlu orang tua yang berusaha untuk cari tahu juga dan mengantisipasi jika anak-anaknya ada yang ada tayangan yang kurang baik, kemudian ada grup-grup yang kurang baik gitu ya. Jadi teknologi ini sangat membantu, tapi teknologi ini juga bisa mengganggu. Nah, ini tergantung orang tua, kebijakan dan kebajikannya seperti apa. Dan yang terakhir, inisiatif tinggi. Inisiatif tinggi berkaitan dengan tadi tantangan. Kalau orang tua melihat perilaku dari anak-anaknya sebagai satu tantangan, orang tua juga nanti akan punya inisiatif untuk mencari cara, solusi seperti apa yang tepat dan terbaik untuk anak-anaknya. Oke, ini boleh lanjut. Nah, ini ada strateginya nih supaya kita bisa dapat empat kemampuan tadi gitu ya. Yang pertama, orang tua zaman now perlu latihan self talk. Self talk itu ngobrol dengan diri sendiri, bukan berarti kok kita ngomong sama diri sendiri sih, kan kayak orang gila ya, enggak. Self talk itu seperti self reflection. Kita lagi berrefleksi. Hari ini saya sudah melakukan apa ya gitu ya. Berdialog dengan diri sendiri untuk membangun kesadaran diri. Hal apa yang sudah saya lakukan terbaik untuk anak-anak saya? Apa yang kurang optimal dari tugas saya sebagai orang tua? Hal-hal seru apa yang bisa saya jadikan satu kegiatan sehingga anak-anak saya menjadi lebih semangat lagi belajar? Itu self talk. Self talk ini nanti juga perlu didukung dengan self love. Self love-nya untuk siapa? Ya untuk orang tua. Tadi di awal saya sampaikan kesadaran diri tadi, orang tua itu sudah mencintai diri sendiri belum? Orang tua sudah menyayangi diri sendiri belum? Sudah menjaga diri sendiri belum? Sudah menghargai diri sendiri belum? Karena sikap mencintai diri sendiri dan menghargai diri sendiri agar dapat mencintai dan menghargai orang lain. Kalau orang tua sudah bisa mencintai dan menghargai dirinya sendiri, maka dia akan mudah dan akan sangat spontan mencintai dan menghargai orang di luar dirinya, seperti pasangan atau anaknya. Orang-orang yang punya self love tinggi, mereka biasanya punya self compassion yang besar juga. Sehingga saat berhadapan dengan perilaku anak-anak yang luar biasa up and down, berubah-berubah, mereka tidak menanggapinya dengan reaksi yang negatif, tapi lebih memberikan respon yang positif. Kemudian self awareness tadi ya sudah disampaikan, kesadaran diri, yaitu keadaan di mana kita memahami diri sendiri dengan tepat. Saat kita paham dengan diri kita sendiri, maka kita juga bisa memahami orang lain. Contohnya simple ya, biasanya para mamah-mamah ini, para ibu-ibu gitu ya, setiap bulan pasti ada tamu yang datang. Dan biasanya nanti mood-nya akan naik turun gitu. Nah, saat kita sadar nih ya, orang ibu-ibu nih sadar, oh oke, perasaan saya nggak enak terus nih, bawaannya pengen marah gitu kan. Kita mulai, oh ini saya sudah tahu nih, sebentar lagi saya akan kedatangan tamu. Bagaimana caranya saya untuk mengantisipasi agar saya tidak memberikan reaksi negatif, tapi memberikan respon positif agar saya bisa menciptakan kenyamanan dalam keluarga saya. Dan self-awareness, self-talk, dan self-love ini satu kesatuan yang akan membuat orang tua zaman now bisa mengenali, bisa menerima, dan bisa membersamai segala sesuatu yang muncul dari anaknya, gitu. Boleh next? Apa gitu ya? Apa sih tindakan-tindakannya yang bisa dimunculkan gitu ya dari orang tua zaman now supaya bisa lebih optimal menjadi orang tua, menjadi pendidik pertama dan utama buat anak-anak tercinta. Yang pertama, mengenal situasi. Jadi kita harus bisa nih membaca situasi. Ternyata belajar membaca bukan hanya membaca tulisan atau membaca simbol-simbol, tapi ternyata juga membaca body language, membaca situasi, terutama ini anak saya lagi ngapain ya, ini kenapa dia seperti ini, kenapa dia manyun, kenapa dia ngambek, kenapa dia mogok gitu ya. Jadi kita kalau bisa membaca situasi yang terjadi,
dengan tenang dan perlahan kita bisa mencari solusi yang win-win solution. Jadi anaknya enak, anaknya senang, orang tuanya pun tenang. Tapi tadi kita harus bisa membaca situasi dulu gitu. Saat kita bisa membaca situasi, kita bisa tahu nih, oh anak saya lagi ngambek nih, ternyata dia nggak mau masuk kelas Zoom karena dia belum mengerjakan tugas, jadi dia ngambek. Apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa saya bantu dari anak saya gitu. Kemudian mengelola diri. Nah, tadi ini masuknya di manajemen emosi. Mengatur emosi sebelum merespon. Nah, tadi ada dua sebetulnya. Saat terjadi sesuatu, terjadi satu peristiwa di dalam keseharian kita di rumah, itu ada dua yang bisa dimunculkan. Orang tua bisa memilih untuk bereaksi, biasanya hasilnya negatif, atau melakukan respon. Memberikan respon, ini biasanya positif. Kalau bereaksi, biasanya langsung muncul tuh. Anaknya numpahin susu lah gitu ya. Mamanya habis ngepel, udah bersih rumahnya, anaknya nyumpahin susu. Adek gimana sih? Habis dibersihin lantai, kenapa adek numpahin susu? Aduh berantakan jadi lengket gitu. Si adeknya gimana? Adeknya kaget. Aduh, udah merasa bersalah si adek, kaget, terus sedih karena mamahnya ngomel. Tapi kalau mamahnya memberikan respon, begitu melihat kejadian susu tumpah, oke, mama hanya tarik nafas, take a deep breath in, mama tarik nafas panjang, dan hembuskan perlahan. Tadi ya, kalau di mindfulness, teman-teman ingat ada welas asih. Kalau katanya Ibu Meli Kiong nih, pakar mindful parenting, welas asih. Oke, gak apa-apa. Ya, itu nanti bisa dibersihkan. Gak apa-apa. Adek ngapain? Adek numpahin susu ya? Iya, aku nggak sengaja gitu. Oke, nggak apa-apa. Kira-kira menurut adek ini harus diapakan supaya susunya nggak berantakan dan supaya lantai nggak lengket. Memberikan kesempatan untuk adek berpikir kritis, berpikir kreatif. Jadi bedakan antara reaksi dan responnya. Kalau reaksi biasanya tadi munculnya tiba-tiba, terus biasanya negatif. Tapi kalau respon itu ada jeda waktu untuk berpikir dan untuk mengatur nafas dan emosinya. Kemudian ini mengatur emosi ini untuk meningkatkan hal baik diri sendiri buat kita untuk jadi lebih baik dan melatih kita untuk membuat keputusan yang positif. Jadi tadi saat kita mengelola diri, ini tips buat teman-teman di rumah, buat sahabat luar biasa, classmates dan insan edukasi. Satu tips yang saya pikir saya sendiri sudah berkali-kali mencoba sambil belajar gitu ya. Kalau kita dalam keadaan situasi yang nggak enak, kita melakukan 4 hal. S, T, F, A. Stop. Yang pertama tuh S-nya stop. Stop, kita stop dulu. Jadi jangan langsung bereaksi atau merespon, tapi kita diem dulu, kita ambil jarak dulu dengan situasi yang gak enak tadi. Kemudian kita T. T itu think, berpikir. Sambil tarik nafas selama, biasanya di situ tulisnya sih 6 second pause ya, 6 detik, tarik nafas 6 detik. Tapi kalau saya nggak bisa 6 detik, saya biasanya 10 sampai 30 detik lah gitu ya. Tarik nafas gitu ya, karena sambil kita bernafas ternyata kita memberikan asupan oksigen untuk otak kita sehingga otak kita bisa bekerja dengan optimal. Saat itulah kita berpikir, oke, apa yang harus saya lakukan? Kalau saya melakukan A, efeknya apa? Kalau saya melakukan B, efeknya apa? Setelah T tadi kita F, feel. Apa yang kita rasakan? Apa yang kita rasakan dan apa yang dirasakan oleh orang di luar kita? Kalau kita memberikan tindakan-tindakan yang tadi sudah ada pilihannya A, B, C gitu ya. Nanti teman-teman silakan membuat pilihan-pilihan sendiri. Baru kita A. A-nya itu adalah action. Baru kita bertindak. Setelah kita berjeda, kita berpikir, melakukan proses, kemudian kita merasakan, barulah kita melakukan action-nya, tindakannya. Jadi ini bisa membantu tips ini untuk teman-teman mengelola diri saat dihadapkan dengan situasi yang nggak nyaman. Kemudian ada langkah perbaikan. Terus belajar, kayak tadi ya, kita terus belajar. Kita sebagai orang tua pun kita tidak hanya guru yang long life learner, tapi orang tua pun long life learner. Karena selagi kita masih menjadi orang tua, selagi hayat masih di kandung badan, kita harus terus belajar.
Seperti saya sampaikan di awal, menjadi orang tua adalah pekerjaan terberat di dunia. Tidak mudah menjadi orang tua. Kita harus banyak belajar, harus cari tahu informasi-informasi terkini. Kita harus banyak berusaha. Dan kita harus melihat kegagalan sebagai keberhasilan yang tertunda. Kalau ada yang nggak berhasil, oke, kita coba cara lain. Kalau cara A nggak berhasil, cara B nggak berhasil, cara C. Masih banyak cara menuju Roma, gitu ya. Jadi orang tua harus kreatif juga, orang tua juga harus tidak bosan-bosannya belajar dan cari tahu. Agar apa? Agar anak-anak ini tadi bisa mencontoh nih, oh orang tua saya aja mau berusaha, orang tua saya aja mau belajar, ya. Jadi langkah-langkah perbaikan ini yang melakukan harus orang tuanya. Dari mana caranya? Ya belajar. Belajar dari mana? Ya seperti ini contohnya. Ini salah satu contoh yang diberikan oleh P4TK TKPLB dengan belajar online ini. Ini salah satu cara nih supaya kita mendapatkan informasi-informasi terkini dan siapa tahu bisa dijadikan inspirasi. Kemudian yang keempat, langkah nyatanya adalah kita menjadi tangguh. Kita harus menjadi tangguh. Kalau kitanya nggak tangguh, ya anak-anak kita juga jadinya menjadi manusia yang cepat menyerah gitu kan. Menjadi tangguh ini membangun komunikasi positif. Komunikasi positif artinya orang tua belajar bicara supaya anak-anaknya mendengarkan. Dan orang tua belajar mendengarkan supaya anak-anaknya mau bicara gitu. Jadi harus dua arah. Jangan orang tuanya sendiri yang ngomel gitu ya, bicara panjang terus anaknya nggak didengerin. Kasihan anaknya nggak diberikan kesempatan. Itulah sebabnya kita perlu empati. Coba rasanya gimana kalau kita dengerin orang tua kita ngomel terus dan kita nggak diberi kesempatan untuk bicara. Itu rasanya nggak enak. Jadi komunikasi harus positif dan harus dua arah. Meningkatkan empati. Empati itu perlu, ya. Ini akan terus muncul empati itu. Kemudian menjalin kedekatan. Sudah terjalin, bukan berarti tidak ada kedekatan. Jadi kita harus tetap bonding sama anak-anak kita. Banyak cara untuk bonding. Salah satunya dengan read aloud, ya, dengan membaca buku bareng, anaknya baca buku, nanti gantian orang tua yang baca buku, jadi seru nih, seru dan nanti ada diskusi, buku tadi seru ya. Kalau misalnya, masa baca buku terus sih, boleh nonton TV gitu ya. Ada film apa yang seru, silahkan nonton bersama. Yang berkaitan dengan emosi, orang tua silahkan nonton Inside Out. Nah, itu penting sekali buat orang tua menonton film Inside Out, karena orang tua akan belajar tentang emosi. Oh, ternyata kalau yang kejadiannya seperti ini yang muncul emosi ini. Kejadian seperti itu yang muncul emosi itu. Supaya paham dengan apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh anak-anaknya. Kemudian bersyukur atas setiap hal baik yang dialami. Bersyukurlah maka akan aku tambah, kata Tuhan yang Maha Esa. Jadi orang tua ini saat dihadapkan oleh sesuatu yang nggak nyaman, kita ambil pelajaran dan kita syukuri hal baik yang muncul dari pembelajaran itu. Karena buat saya selama pandemi ini kalau kita nggak pintar-pintar bersyukur, kita akan stres sendiri. Gitu. Boleh lanjut? Nah, ini ada pertanyaan refleksi untuk orang tua, untuk teman-teman semua, sahabat luar biasa, classmates dan insan edukasi. Ini boleh ditulis gitu ya, ditulis nanti boleh share di chat boleh, atau disimpan untuk diri sendiri juga nggak apa-apa. Karena ini pertanyaan refleksi. Pertanyaan pertama itu berkaitan dengan tujuan. Apa sih yang benar-benar Anda inginkan sebagai orang tua? Gitu ya. Karena ini pertanyaan ini memang jarang dipertanyakan ke orang tua. Apa yang benar-benar Anda inginkan sebagai orang tua? Yang kedua, pertanyaannya berkaitan dengan makna. Mengapa sih yang Anda inginkan itu bermakna untuk Anda? Gitu ya. Mengapa yang tadi sudah disampaikan tuh, yang Anda inginkan itu bermakna untuk Anda? Kemudian yang ketiga, ada cara dan langkah. Bagaimana cara agar Anda bisa mencapai tujuan tadi? Ya, tujuan yang tadi yang benar-benar diinginkan tadi itu apa? Kemudian apa saja langkah tindakannya agar tercapai tujuan yang tadi di awal disebutkan? Gitu. Ya, silahkan ini dipertanyakan ke diri sendiri. Boleh di-share di sini juga boleh, kalau enggak ya enggak apa-apa. Monggo. Boleh next Bu Jumi, maafkan. Nah, oke, ini yang terakhir. Yang terakhir saya tutup dengan quotes juga. Ini dari Bapak Robert Fulghum. Beliau bilang, jangan khawatir kalau anak-anak nggak dengerin Anda. Ya, kalau di rumah anaknya nggak mau dengerin itu nggak apa-apa.
Tapi kita harus khawatir saat anak-anak itu mengawasi Anda, melihat Anda. Maksudnya gimana? Anak-anak itu hanya melihat, akan menirukan apa yang dilakukan oleh orang tua. Ya, anak-anak itu fotokopi kita. Kalau saya misalnya cerewet, banyak ngomong, anak saya pastinya juga akan cerewet, banyak ngomong. Kalau orang tuanya diem aja gitu ya, diem, nggak banyak ngomong, anaknya juga akan diem, nggak banyak ngomong. Jadi teman-teman, perhatikan kitanya harus bagaimana supaya anak-anak bisa meniru dengan baik. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, ya. Jadi kalau kita ingin anak-anak kita menjadi manusia-manusia baik, kita harus memberikan contoh menjadi manusia yang terbaik supaya anak-anak kita juga menjadi manusia-manusia terbaik untuk dirinya mereka sendiri dan untuk orang lain. Baiklah, terima kasih banyak. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Bunda Anas, luar biasa, sangat menginspirasi. Bunda, nanti kita akan bersama lagi di sesi diskusi ya setelah Bunda ya, Bu Imas. Iya, terima kasih. Luar biasa sekali, sehingga tadi komen-komennya dari para sahabat luar biasa, Classmate dan Insan Edukasi juga di kolom chat saya lihat luar biasa. Dari ada Bunda Astri Darajati di sini mengomentari materinya bagus, dari Mila Komalawati materinya mantap, bahkan di sini ada dari Raden Martiningsi, mantap, so sweet katanya Bunda. Wah, luar biasa sekali, ini semangat sekali sahabat luar biasa Classmate dan Insan Edukasi hari ini bersama kita. Komentar-komentarnya sangat luar biasa juga untuk Bunda Farida dan Bunda Anastasia. Nah, mohon maaf Bunda, tadi jaringan di kita kayaknya kurang bersahabat sehingga tadi ada berhenti-berhenti. Nah, baik, oke, kita sudah saatnya sesi diskusi. Kita sampai pada sesi diskusi. Ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh sahabat luar biasa dan Classmate di kolom chatnya. Baik, saya bacakan terlebih dahulu. Ini ada pertanyaan dari Bunda Hindun Hoiriah yang pertama. Sebagai guru, tema hari ini sangat menarik sebagai bahan parenting. Sementara bagaimana jika kedekatan anak dan orang tua kurang atau bahkan tidak terjalin dikarenakan orang tua sibuk bekerja 12 jam atau anak-anak korban broken home. Sepertinya ini ditujukan untuk Bunda Anas ya. Silakan Bunda Anas. Oke, terima kasih sebelumnya Bu Imas dan ini nggak kelihatan ya tadi pertanyaannya. Ini bisa spesifik lagi nggak sih Bu? Pertanyaannya itu maksudnya gimana ya? Maksudnya mungkin di sini bagaimana jika kedekatan anak dengan orang tuanya kurang baik dikarenakan orang tuanya sibuk bekerja. Jadi orang tuanya ada di luar rumah selama 12 jam. Dan bisa jadi juga ini bagaimana juga apabila ini terjadi kepada anak yang broken home. Jadi orang tuanya itu berpisah, Bunda. Nah, ini. Oke. Agak susah juga ya, Bu Imas ya, karena hubungan itu bisa terjalin kalau yang di kanan dan di kiri itu saling bertautan gitu ya. Kalau yang di kanan mau yang di sebelah kanan ini kiri lah ya, kalau di teman-teman kanan, di sebelah kanan mau bertaut tapi yang sebelah kiri gini juga susah gitu. Jadi saya tidak akan menyoroti anak-anaknya karena ini dia nih Bu Hindun, maaf, untuk anak-anaknya kita nggak bisa memaksakan anak-anak ya, ini terutama yang orang tua bekerja ya. Kebetulan saya punya daycare 12 jam iya, dari jam 7 sampai jam 19 itu iya betul. Tapi Sabtu Minggu itu kita punya PR lah untuk orang tua. Punya PR dan memang kita ada perjanjian bahwa selama Sabtu dan Minggu orang tua itu harus melakukan hubungan ikatan, jalinan emosional dan secara fisikal juga dengan anak-anak supaya anak-anak itu tetap merasa bahwa saya punya orang tua gitu. Karena memang ada kejadian di tempat saya tuh sampai ada anak yang setiap malam dijemputnya jam 9, jam 10.
Ini anak pertanyaannya ke saya adalah, mama papa aku sayang nggak ya sama aku gitu. Itu anaknya waktu itu usianya 3 tahunan Bu Imas, dan saya agak sedih ya. Di satu sisi saya ingin memberikan fasilitas membantu orang tua yang bekerja supaya anak-anaknya tetap terfasilitasi dengan baik, stimulasi edukasi yang tepat. Di sisi lain saya merasa berdosa karena saya jadi memfasilitasi mereka untuk pulang malam gitu. Jadi ini kembali lagi ke orang tua. Artinya gini, saya sebagai pihak penyelenggara PAUD gitu ya, ataupun taruhlah saya sebagai coach, saya tidak bisa melakukan banyak hal karena keputusan itu terletak di orang tua. Apakah Anda tetap ingin dilihat sebagai orang tua atau sebagai orang asing? Dan itu memang sempat ada beberapa anak di tempat saya yang Sabtu Minggu itu inginnya datang kembali ke daycare gitu loh, karena buat dia di daycare ada yang perhatikan, ada kegiatan yang bermakna, menyenangkan. Tapi di rumah justru memang sih difasilitasi gadget segala macam, tapi ya tadi yang disampaikan oleh Bu Farida ya, hampa gitu, hampa. Jadi anak-anak ini tidak merasa nyaman. Untuk anak-anak yang broken home, ini juga kembali lagi kita tidak bisa berbuat banyak kecuali ada orang-orang yang seperti pekerja sosial ya, kalau di luar negeri kita bilangnya social service gitu ya, yang bisa memberikan semacam kegiatan gitu. Ini kalau nggak salah di daerah Bekasi ada nih teman saya termasuk yang terlibat aktif. Tapi anak-anak jalanan ya, bukan broken home ya. Beda ya anak jalanan sama broken home. Jadi kembali lagi kedekatan anak dan orang tua yang orang tua sibuk bekerja atau yang broken home ini agak susah gitu ya. Saya juga bingung bagaimana mau menyikapi karena kebetulan kita di Indonesia, kalau kita mau ikut campur takutnya salah. Meskipun di kepolisian ada satu divisi yang untuk memfasilitasi anak-anak dan perempuan, tapi tetap saja buat di Indonesia ini masih budayanya jika ada masalah internal itu urusannya internal, domestik. Jadi ini kembali lagi ke personal masing-masing orang tuanya. Anaknya juga saya harus tahu dulu usia berapa. Kalau usianya sudah pra remaja mungkin kita masih bisa kita masih bisa intervensi ya, kita masih bisa bantu. Tapi begitu anaknya masih ada di usia dini, ini juga agak susah. Jauh dari jangkauan sebetulnya. Kurang lebih itu Bu Imas, semoga menjawab Bu Hindun. Terima kasih Bunda Anas. Intinya berarti kita kembali lagi kepada orang tuanya. Apa yang diinginkan orang tuanya? Apakah orang tua itu ingin bermakna untuk anaknya atau betul, bagaimana? Mungkin gitu ya Bunda. Iya. Oke, baik. Terima kasih Bunda. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari Bapak atau Yanda Ahmad Haris. Sepertinya ini ditujukan untuk Bunda Anas. Bagaimana solusi untuk mencegah anak pada tahap praoperasional dalam kesehariannya memakai dan sudah pandai mengoperasikan HP? Oke, terima kasih pertanyaannya. Agak susah menjawab karena anak-anak saya tidak ada yang pegang gadget nih ya. Anak saya usia 11 dan 9, kita punya perjanjian tidak akan pegang gadget sampai nanti mereka usia 14 tahun dan mereka harus beli sendiri. Karena beli gadget itu mahal. Mantap. Oke, jadi ini masalah literasi lagi ya, literasinya tapi berkaitan dengan literasi keuangan juga gitu ya. Jadi tergantung bagaimana kita memberikan contoh lagi ya. Tadi kan di awal saya sampaikan bahwa kita adalah yang dilihat oleh anak, kita adalah yang dipikirkan oleh anak, dan kita adalah yang dirasakan oleh anak. Saat kita ingin anak-anak kita bijak dalam menggunakan digital ini, kita harus memberikan contoh ke anak-anak apa sih gunanya gadget ini gitu. Karena kalau saya ke anak-anak saya cuma bilang, handphone saya adalah saya pakai untuk bekerja. Bukan untuk melakukan browsing hal-hal yang aneh-aneh gitu ya. Anak saya yang usia 11 tahun sekarang kita kasihnya laptop memang, dan itu di bawah pengawasan.
Artinya apapun yang dia cari itu kita harus lihat, kita harus tahu, kita tetap harus dampingi. Banyak sekali kasus-kasus, termasuk kemarin keponakan saya sendiri, ini saya baru dengar dari adik ipar saya, ikutan grup WhatsApp, usianya tunggu 10 tahunan lah, usia 10 tahunan. Ikut grup WhatsApp dan tiba-tiba dia mengeluarkan kata-kata yang didapat dari temannya itu ke kakaknya. Gitu ya, kata-kata kasar, sehingga adik saya marah besar nih, akhirnya dia dilarang menggunakan gadget. Buat saya ini adalah satu kejadian yang bisa jadikan pembelajaran bahwa gadget itu kita nggak bisa seenaknya kasih ke anak gitu ya. Mau dia usia 10, 14, bahkan yang usia 20, anak saya yang paling pertama usia 20 tahun, itu saya tetap harus lihat, saya tetap harus tahu dia tuh ngapain sih gitu ya. Tapi alhamdulillah yang pertama juga nggak punya medsos, Bu Imas, jadi agak-agak kuper juga anak saya ini ya, nggak punya FB, nggak punya IG. Waktu saya tanya kenapa Mbak Ara nggak punya medsos, karena dia bilang nggak penting. Aku capek ngelihat teman-teman aku yang sibuk dengan sesuatu yang nggak nyata, dia bilang gitu. Jadi buat saya ini satu hal yang luar biasa, dan mungkin juga dia lihat bahwa memang buat saya medsos itu hanya digunakan untuk informasi, untuk cari informasi, untuk share informasi. Jadi lebih ke bermanfaatannya buat apa sih gitu. Untuk pertanyaan Bapak tadi, saya rasa yang utama adalah tugasnya orang tua bagaimana mendampingi dan ada diskusi terbuka ya dengan anak-anak ya. Kayak kalau saya dengan anak-anak saya pasti akan saya tanya juga, kenapa sih nggak mau? Menurut kamu apa sih pentingnya ini gitu? Kayak kemarin juga saya lagi mengajarkan anak saya yang usia 11 tahun ini menggunakan WhatsApp, tapi tidak lewat handphone, lewatnya laptop gitu. Jadi saya masih bisa lihat. Jadi di laptop iya, di WhatsApp, di handphone saya masih bisa ngecek kan, dia lagi ngobrolin apa, ngomongin apa. Itu kemarin dia sempat pasang status, pakai handphone saya gitu, dia pasang status gitu ya. Itu saya tegur, barusan saya tegur. Ini handphone saya, Anda tidak boleh mengunggah status di WhatsApp saya, karena yang melihat itu bukan teman Anda tapi teman-teman saya, dan ini bukan porsi Anda gitu. Jadi itu juga kita jadi belajar juga sih saya, Bu Imas dan Bu Farida ya. Tadi memang benar-benar saya tadinya benar-benar yang anak saya nggak boleh, saya mau jaga gitu, saya emang takut banget gitu ya. Tapi kalau kita tidak berikan edukasinya, literasi digital ini akan menjadi sesuatu yang taruhlah anak saya jadi norak gitu ya, dia norak begitu tahu terus jadinya nggak terkontrol. Nah saya nggak mau itu juga, jadi tetap ada pendampingan, tetap ada diskusi terbuka, kita tetap menyampaikan, kita kasih lihat ini loh kejadian-kejadian akibat gadget yang lepas kontrol. Karena kemarin yang saya dengar dari salah satu aktivis dari EKPAT ya Bu Imas ya, tentang kejadian cyberbullying, kemudian ada sexual harassment juga dari gadget. Itu tuh buat saya memang mimpi buruk terbesar orang tua mungkin ya. Jadi ini yang saya hindari dan tidak menjadi sesuatu yang sesuatu yang akan saya tutupi dari anak-anak saya. Itu kita ceritakan gitu, termasuk yang usia 11 tahun itu kita sampaikan juga bahwa di luar sana ada loh orang-orang seperti ini. Jadi kamu harus bisa memilah dan mengolah informasi yang kamu terima dari gadget-gadget ini gitu. Jadi tetap perlu ada pendampingan ya Pak, tidak bisa dilepas total. Kita sendiri pun kadang masih termakan hoaks gitu ya. Kita yang sudah dewasa aja masih termakan hoaks, apalagi anak-anak yang akses informasi ini sangat cepat diterima, jadi tetap perlu ada filterisasi dari orang dewasa di sekitarnya. Iya, terima kasih. Berarti di sini orang tua harus pandai-pandai memberikan pengertian kepada anaknya untuk apakah gadget itu ya. Iya, jangan sampai terlanjur diberikan kepada anak dan lepas kontrol. Orang tua tetap di situ harus mengontrol apapun yang dibuka oleh anaknya. Betul gitu ya, Bunda. Oke, baik. Terima kasih Bunda Farida, Bunda Anas, sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi. Semua informasi dari narasumber kita yang luar biasa ini semoga dapat memberikan pemahaman dan membuka wawasan bagi kita semua serta menginspirasi sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi tentang
kebutuhan parent zaman now dan bagaimana cerita bergambar asik dan generasi apik. Sahabat luar biasa, Classmate dan insan edukasi, keluarga adalah di mana kehidupan dimulai dan cinta tidak pernah berakhir. Semoga kita menjadi keluarga yang bahagia yang akan mengantarkan anak-anak kita menjadi generasi emas di masa yang mendatang. Terima kasih banyak Bunda Anas, Bunda Farida atas kebersamaan kita siang hari ini dengan sahabat luar biasa Classmate dan insan edukasi. Alhamdulillah sudah memperoleh informasi yang sangat berharga. Semoga Bunda berdua selalu sehat dan dapat bersama lagi dengan kita di lain kesempatan. Amin, amin, amin. Terima kasih. Terima kasih Bunda.